Jadi orang yang beriman dengan akhirat, kemudian hatinya bersih daripada sifat-sifat hewan, dia akan bisa melihat kemuliaan ma'rifat itu. Dia bisa melihat kemuliaan ibadat itu. Dia bisa melihat kemuliaan salawat. Dia bisa melihat kemuliaan zikir dengan mata hati. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul hadiyatu wal khamsun ba'dal mi'ati tsaniyah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-251 daripada Al-Hikam, berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. La yu'lamu qadru anwaril qulub wal asrar illa bi ghaibil malakut, kama la tazharu anwarus sama illa bi syahadatil muluk. Artinya, tidak diketahui kadar cahaya-cahaya yang ada di dalam hati melainkan di alam akhirat, di alam malakut. Sebagaimana tidak nampak cahaya-cahaya yang ada di langit, matahari, bintang, bulan, melainkan hanya di alam dunia ini. Nah, itulah terjemahnya hikmah yang ke-251 ini. Para muhibbin rahimakumullah, syaraful anwar allati fil qulub minal ilmi ladunni wat tauhid wal ma'rifah la yu'lamu illa bi ghaibil malakut ay fi alamil akhirah, maka dzalika atharuha minal ibadah. Bermula kemuliaan cahaya-cahaya yang ada di dalam hati manusia, baik itu dari ilmu laduni yang ada di dalam hati, atau tauhid, atau ma'rifat. Nah, kemuliaan-kemuliaan itu tidak diketahui kecuali di negeri akhirat. Kecuali di negeri akhirat. Seperti demikian pula asarnya itu ma'rifat daripada ibadat-ibadat yang lain, zikir, salawat, salat, sedekah, tidak diketahui kemuliaannya itu melainkan hanya di alam akhirat nantinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi di alam dunia ini kita kadangkala melihat apa kemuliaan dalam ibadat, apa kemuliaannya ma'rifat di dalam hati, apa kemuliaannya ikhlas, apa kemuliaannya zuhud, apa kemuliaannya tawakal. Nah, itu kada bisa dilihat, diketahui di alam dunia ini. Itu hanya kita dapat melihat keutamaannya itu semua tadi di negeri akhirat nantinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, paman amana bil akhirah wa sa'a fi tahdhibi nafsih nafadat basiratuhu ila ghaibil malakut fara'at syarafaha wa qadraha wa jazaaha. Adapun orang yang beriman dengan akhirat, percaya dengan akhirat, kita semua ini percaya dengan akhirat, dan dia berusaha membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang tercela. Dia bersihkan dirinya dari sifat sombong, dia bersihkan dirinya dari sifat tamak, dia bersihkan dirinya daripada sifat-sifat hewan lainnya. Nah, tembuslah mata hatinya itu ke alam akhirat tadi. Maka dia melihat kemuliaan-kemuliaan itu
kadarnya itu dan balasannya itu ibadah dan ma'rifat tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi orang yang beriman dengan akhirat kemudian hatinya bersih daripada sifat-sifat hewan, dia akan bisa melihat kemuliaan ma'rifat itu. Dia bisa melihat kemuliaan ibadat itu. Dia bisa melihat kemuliaan salawat. Dia bisa melihat kemuliaan zikir dengan mata hatinya tentunya. Tapi dengan dua syarat. Satu, beriman dengan akhirat, ditambah lagi membersihkan hati. Nah, bersihkan hati dari sifat-sifat tercela, maka kita bisa melihat apa-apa yang disediakan Allah bagi orang yang bersedekah, apa-apa yang disediakan Allah bagi orang yang ma'rifat, apa-apa yang disediakan Allah kepada orang yang berzikir. Nah, kita bisa melihat kemuliaan-kemuliaan yang diberikan Allah kepada ibadah-ibadah itu, tapi dengan syarat hati kita mesti bersih. Nah, walidzalika tarahu ragiban wasabikan fil khairat mutahassiran bifawatiha. Oleh karena itu engkau lihat orang tersebut dia gemar, dia bersegera pada kebaikan-kebaikan, dia merasa rugi dengan keluputan kebaikan itu. Orang yang sudah melihat kemuliaan ibadah itu, sudah melihat apa yang diberikan Allah kepada orang yang berzikir, apa yang diberikan Allah kepada orang yang bersedekah, dia melihat. Nah, oleh karena dia melihat kemuliaannya itu, balasannya itu, dia gemar. Nah, lalu dia bersegera, lalu dia merasa rugi jika keluputan daripada ibadah-ibadah itu, keluputan daripada ma'rifat itu. Nah, sebagaimana orang yang merasa rugi terhadap keluputan-keluputan duniawi bagi orang-orang yang pencinta duniawi itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha amaddakum bi salatin ya khairun lakum min humurin na'am al-witru ja'alahu Allahu lakum bima baina salatil isya ila ayatul al-fajr. Rawahu Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah menghadiahkan kepada kamu suatu sembahyang, yang mana sembahyang itu lebih baik bagi kalian daripada dunia, yaitu sembahyang witir. Nah, sembahyang witir itu lebih mulia daripada dunia ini. Balasan yang diberikan Allah kepada orang yang sembahyang witir itu lebih daripada nilai dunia ini. Allah jadikan itu witir antara isya sampai subuh. Nah, orang yang mata hatinya melihat ganjaran begitu besarnya, mulianya diberikan Allah kepada sembahyang witir itu, lalu ia merasa rugi kalau ada sembahyang witir itu. Nah, merasa rugi kalau ada sembahyang witir. Kenapa? Karena sudah melihat ini balasan yang diberikan Allah kepada orang yang sembahyang witir. Satu contoh daripada ibadah. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Allah memberikan dunia lebih baik daripada dunia bagi orang yang sembahyang 2 rakaat sunnah subuh. Nah, orang yang mata hatinya bersih, dia melihat bahwa ganjaran 2 rakaat sunat subuh itu lebih mulia dari dunia. Lalu dia merasa rugi kalau ada sembahyang sunnah subuh itu. Nah, merasa rugi karena melihat, itu ganjaran yang diberikan Allah untuk 2 rakaat sembahyang sunat subuh itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa amma man kana mahjuban bi'alamil asbah masjunan fi sijnil akwan la tanbudhu basiratuhu ila ghaibil malakut wa la ya'rifu qadral anwar wa syarafaha wa jazaaha
fala yarghabu biha wala yubali biha wala yatakhassaru bibawatiha. Nah, orang yang terdinding dengan alam dunia ini, artinya apa? Bahwa orang ini terdinding dengan alam dunia, mata hatinya itu hanya melihat kepada alam nyata. Nah, ini kada melihat kepada sesuatu yang dibalik daripada alam ini, ada alam lain. Yang dilihatnya cuma hanya alam dunia. Terpenjara pada penjara ini alam, kada bisa keluar. Nah, kada bisa keluar pandangannya daripada alam ini. Tidaklah tembus masa hatinya kepada alam akhirat. Dia tidak mengenali nilai-nilai ibadat ma'rifat itu. Dia tidak kenal kemuliaannya, dia tidak kenal balasannya, maka dia tidaklah gemar pada itu ma'rifat, ibadat, kada peduli dengannya dan tidak merasa rugi dengan keluputannya. Nah, orang hanya pikirannya dunia, hatinya hanya mengejar dunia, targetnya kaya, targetnya kedudukan tinggi, itu yang jadi targetnya. Nah, ini orang yang terkungkung dalam dunia, terpenjara dengan alam dunia. Orang ini kada bisa melihat kemuliaan yang diberikan Allah kepada ibadah. Orang ini kada bisa melihat ganjaran yang disediakan Allah kepada ibadah atau ma'rifat. Nah, orang seperti ini kada gemar pada ibadah. Ini kada melihat. Hatinya kada sampai menjangkau balasan yang disediakan Allah di akhirat. Nah, kalau inya kada gemar beribadah itu, kada peduli dengan ibadah dan tidak merasa rugi dengan keluputannya ibadah. Nah, kada merasa rugi, kada sembahyang sunat, kada merasa rugi, kada bersedekah, kada merasa rugi, kada menuntut ilmu, kada merasa rugi. Kenapa sebabnya? Karena hatinya tertutup, terpenjara, kada bisa tembus untuk melihat ganjaran-ganjaran yang disediakan Allah kepada ibadah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Walidzalika tarahu mashghulan bihubbid dunya wa ashghaliha muhtamman biha wa bi ahliha mutakhassiran bi fawatiha. Oleh karena demikian hatinya terkungkung dengan alam dunia. Orang ini engkau lihat itu sibuk dengan mencintai dunia, sibuk dengan kesibukan dunia, mementingkan dunia dan ahli dunia, merasa rugi dengan keluputan dunia itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau orang yang mata hatinya itu hanya alam dunia, lalu dia keluputan bagian dunia, dia merasa rugi. Di sana orang berbagi duit. Nah, di sana orang berbagi duit, saya kong dapat 1 juta. Inya kada sampat, lalu inya merasa rugi. Nah, merasa menyesal. Kenapa? Karena kada sempat. Nah, inya tahu duit 1 juta kayak apa nilainya. Kawan nukar ini, kawan nukar itu, macam-macam dengan duit 1 juta tadi. Kalau putan duit 1 juta lalu merasa rugi. Nah, itulah orang-orang yang pikirannya hanya untuk dunia. Nah, sebaliknya orang-orang yang pikirannya akhirat, nah, mata hatinya tembus memandang alam akhirat, dia merasa rugi kalau kada sembahyang witir. Kenapa sebabnya? Karena begitu dia kehilangan witir, berarti dia kehilangan sesuatu yang bernilai lebih baik daripada dunia. Nah, dia merasa rugi kalau kada sembahyang sunnah subuh 2 rakaat, karena dia melihat bahwa ganjaran yang diberikan Allah lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, jadi adalah yang demikian itu buah daripada iman kepada akhirat. Jadi kalau hendak mata hati kita melihat balasan yang diberikan Allah kepada ibadat ma'rifat, 2 syaratnya. 1, beriman dengan akhirat.
Percaya adanya surga, percaya adanya neraka, percaya adanya bidadari, percaya adanya ular kala di akhirat di dalam neraka, percaya. Nah, sudah percaya adanya surga, percaya adanya neraka, percaya adanya mizan, timbangan, sebagainya, lalu berusaha membersihkan hati. Nah, bersihkan hati. Jangan sampai dalam hati itu ada sifat-sifat binatang. Binatang apa? Tamak, rakus tadi, mengambil hak orang lain. Binatang, kada tahu pun siapa, punya hendak diambilnya. Itu hewan. Ini kada tahu banih ampun sebuah rumah, punya hendak ayam hendak makan sana, makan sana. Nah, kalau prinsip hidup kita macam itu hewan. Nah, ada sifat hewan dalam hati kita, itu mendinding hati daripada memandang alam akhirat sana. Jangan ada dalam hati sifat-sifat syaitaniyah. Syaitan. Apa sifat syaitan itu? Menipu orang. Syaitan menipu pekerjaannya. Mengajak orang kepada kejahatan. Nah, mengajak orang kepada kejahatan, bebawaan urusan maksiat. Nah, jangan ada dalam hati hendak mencelakakan orang, karena syaitan ini sifatnya hendak mencelakakan orang. Sifat syaitan hendak membawa orang semuaan masuk ke neraka. Nah, dalam hati jangan sampai ada sifat demikian, hendak merugikan orang, menjatuhkan orang, mencelakakan orang. Nah, bila di hati ada sifat seperti itu, walaupun beriman dengan akhirat, maka mata hati tetap akan terkungkung di alam dunia ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kenapa kita malas beribadat? Tidak ada pikiran untuk mencapai ma'rifat. Nah, karena kita kadang melihat kemuliaan-kemuliaan yang diberikan Allah kepada ma'rifat, kepada ibadat itu. Itu sebabnya kita hanya berlomba untuk mencari duniawi, karena mata kita hanya sampai dunia ini, kada sampai ke alam di balik dunia, yaitu alam malakut atau alam akhirat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kuncinya adalah beriman dengan akhirat, membersihkan diri dari sifat-sifat hewan, dari sifat-sifat syaitan. Niscaya akan kita lihat kemuliaan-kemuliaan ibadah, kemuliaan ma'rifat itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-252 insyaallah ta'ala.